Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Serendri. Kali ini saya masih akan membahas materi teorema Pitagoras. Kali ini adalah materi yang keempat, yaitu penggunaan teorema Pitagoras. Jadi kita kan sudah belajar nih teorema Pitagoras itu apa di pembahasan materi yang pertama. Nah, sekarang kita mau menggunakan teorema Pitagoras ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teorema Pitagoras itu bisa kita gunakan untuk menentukan jarak antara dua titik, ya. Jadi untuk sembarang titik A, misalnya titik itu kan koordinatnya x, y ya. Karena ini dua titik, maka misalnya titik A nya kita beri nama x1, y1 koordinatnya, dan titik B x2, y2. Nah, ingat titik itu kan x, y, karena ada dua x, y nya biar beda. Yang A kita kasih nama x1 y1, yang B kita kasih nama x2 y2 gitu ya. Nah, maka untuk menentukan ini kan dua titik ya. Nah, kalau kamu punya dua titik, kamu bisa membuat sebuah garis ya. Nah, kalau kita hubungkan titik A dengan titik B, nanti jadilah garis AB. Nah, untuk menentukan panjang garis AB atau menentukan jarak dari titik A ke titik B, caranya bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AB sama dengan, ini sebenarnya AB kuadrat ya, tapi kuadratnya saya langsung pindahkan menjadi AB sama dengan akar x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Ingat, yang kedua dikurang yang pertama ya, jadi x sama x, y sama y. Yang kedua dikurang yang pertama, lalu dipangkat duakan, lalu ditambah ya. Contoh soal, hitunglah panjang AB atau jarak AB jika A-nya min 7,3 dan B-nya 5, min 6. Nah, jadi ada dua titik, yaitu titik A min 7,3 dan titik B 5, min 6. Kalau digambar dan digaris, berapakah panjang AB atau berapakah jarak antara A dan B-nya? Nah, tanpa kita menggambar terlebih dahulu titik-titiknya, kita bisa langsung menentukan panjang atau jarak dari AB menggunakan teorema Pitagoras yang tadi. Ini rumusnya ya. Nah, kita bahas dulu kan tadi titik A nya min 7,3, maka x1 nya min 7, y1 nya 3. Ingat ya, x, y. Titik B nya 5, min 6, maka x2 nya 5 dan y2 nya min 6. Nah, untuk menentukan panjang AB atau jarak A ke B adalah akar dari x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya ya. x2 nya kan 5 dikurang x1 nya min 7. Nah, jadi ini nanti ada dua loh minnya ya. Ini min, ini juga min. Jadi 5 dikurang min 7 pangkat 2. Terus ditambah y2 kurang y1. Y2 nya min 6 dikurang y1 nya 3. Nah, ini bedakan lah ya. Ini kan min sama minnya tuh langsung ketemu ya, nggak ada angka di tengah-tengahnya. Kalau ini min sama minnya juga ketemu, tapi ada angka 6 di antaranya. Jadi cara menghitung yang ini sama yang ini beda ya. Nah, kalau yang ini min ketemu min itu harus disatukan. Kalau tandanya sama, disatukan jadi plus. Jadi ini 5 dikurang min 7 malah jadi 5 tambah 7 nanti. Tapi kalau yang ini tidak perlu. Ini tidak jadi 6 tambah 3 ya, karena diantara min yang ini sama min yang ini ada angka 6 nya, itu tidak disatukan tapi dihitung seperti biasa aja. Maka ini tetap min 6 kurang 3. Ini jadi 5 tambah 7 12 pangkat 2. Kalau ini min 6 kurang 3. Jadi kamu punya utang 6, punya utang lagi 3. Jadi utang kamu 9, jadi min 9 pangkat 2 juga. 12 pangkat 2 itu 144. Ingat ya, akarnya ada terus ya, karena belum dihitung. Lalu min 9 pangkat 2 itu min 9 kali min 9. Nah, min kali min itu plus. Jadi min 9 pangkat 2 itu 81. Nah, 144 ditambah 81 itu 225. Nah, 225 itu akarnya bisa kamu cari pakai cara yang sudah pernah saya bahas juga ya. Ada juga video cara menentukan akar pangkat 2. Ini saya pakai cara kedua ya. Akar dari 225. Nah, nanti pakai cara yang kedua ini dapatlah 1 kali 1 dan 5 kali 5. Jadi panjang dari AB adalah 15. Akar 225 itu maksudnya 15 gitu ya. Ini penggunaan yang pertama. Sekarang kita ke penggunaan yang kedua.
teorema Pitagoras bisa juga digunakan untuk menentukan panjang diagonal dari bangun datar atau bangun ruang. Ya, diagonal itu adalah garis miring yang ada pada bangun datar. Contoh, sebuah persegi panjang berukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Nah, ini ada gambar persegi panjang yang garis berwarna ungu ya. Panjangnya 16, lebarnya 12. Hitunglah panjang diagonal. Diagonal itu garis tengah yang di dalam ini. Jadi persegi panjang punya dua diagonal. Keduanya sama panjangnya ya. Jadi diagonal yang pertama ini sama panjangnya dengan diagonal yang kedua ini. Kenapa? Karena kalau ini 12 di sini juga 12. Kalau ini 16 di sini juga 16. Jadi ukurannya sama, maka panjang garis diagonalnya juga pasti sama. Kita ambil salah satu aja ya. Misalkan panjang diagonal persegi panjangnya kita misalkan n cm, kan ini belum ketemu ya, kita misalkan n cm, maka nah ini nanti dia jadi segitiga siku-siku nih. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, ini kan 90 derajat. Kamu perhatikan segi diagonal yang ini aja ya. Nah, kan jadi segitiga siku-siku ya. Nah, ternyata panjang diagonalnya itu adalah hipotenusa atau sisi terpanjangnya karena ada di depan sudut 90 derajat. Berarti 16 dan 12 ini lebih pendek dari diagonalnya. Maka untuk mencari diagonalnya caranya adalah n pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Jadi caranya ditambah. Karena ini kita mau mencari hipotenusa atau sisi terpanjangnya. Ya, tinggal dihitung 16 pangkat 2 256, 12 pangkat 2 144. 256 tambah 144 itu 400. Nah, supaya tinggal n pangkat 2-nya pindahkan jadi akar. Akar dari 400 adalah 20 ya, karena 20 kali 20 itu 400. Atau bisa juga kamu cari menggunakan power faktor atau cara yang sudah saya ajarkan pada video yang lain ya. Oke, ini pada bangun datar. Sekarang kalau pada bangun ruang. Nah, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H diketahui panjang AB-nya 8, BC-nya 6, CG-nya 12. Hitunglah panjang AC dan panjang AG. Nah, pertama kamu gambar dulu baloknya ya, untuk nih, gambar baloknya seperti ini. Nah, untuk memberi namanya harus seperti ini ya. Harus dari bawah dan harus dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi A, B, C, D, harus A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Nggak boleh acak-acakan ya. Jadi dia berlawanan dengan jarum jam. Jadi 4 huruf di bawah, 4 huruf lagi di atas. Sama juga caranya. E, F, G, H gitu ya. Nah, baru kita masukkan AB-nya kan 8, AB-nya 8, BC-nya 6, CG-nya 12. Nah, kita disuruh menghitung panjang AC. Nah, ternyata AC itu kamu kalau perhatikan sisi yang bawah A, B, C, D. Nah, A, B, C ini adalah segitiga siku-siku karena yang bawah itu adalah persegi panjang. Balok itu kan bangun ruang yang dibentuk dari 6 persegi panjang. Nah, jadi kalau saya potong segitiga A, B, C-nya nanti jadi ini. Jadi segitiga siku-siku A, B, C yang siku-sikunya adalah di B. Maka AC itu adalah hipotenusa karena ada di depan sudut 90 derajat. Jadi kalau mau nyari AC pakai teorema Pitagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kenapa ditambah? Karena ini adalah hipotenusanya. Ya. Kenapa bisa jadi segitiga siku-siku? Karena sisi A, B, C, D yang alasnya balok itu adalah persegi panjang ya. Jadi sama aja kita mencari diagonal persegi panjangnya ya. Kita masukkan angkanya 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 64, 6 pangkat 2 36, 64 tambah 36 100. Supaya jadi AC pangkat 2 nya pindahkan jadi akar 100 itu 10 karena 10 kali 10 100. Jadi AC nya 10 ya. Lalu disuruh menghitung panjang AG. Nah, AG ini adalah diagonal ruang pada balok ya. Jadi kalau garis miringnya dari bawah ke atas itu namanya diagonal ruang. Nah, yang kita ambil adalah segitiga ACG. Nah, segitiga ACG nanti dia siku-sikunya di C nih di sini. Nah, gitu. Siku-sikunya di C. Jadi kita gambar ya ACG. Siku-sikunya di C. Nah, di mana AC-nya sudah kita tentukan tadi 10,
CG-nya 12. Nah, AG itu ternyata adalah hipotenusa juga ya, ada di depan sudut 90 derajat. Berarti caranya ditambah ya menggunakan teorema Pitagoras lagi. AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2 karena kita menghitung hipotenusa. Masukkan angkanya, 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, 10 pangkat 2 100, 12 pangkat 2 144, 100 tambah 144 244. Nah, supaya tinggal AG, akar dari pangkat 2 nya kita pindahkan jadi akar dari 244. Nah, ini bisa juga kamu pecah jadi perkalian yang salah satunya bisa di jadi kalau nggak mau pakai pound faktor atau pakai cara yang susun ke bawah, bisa juga angka yang ada di dalam akarnya kita ubah jadi bentuk perkalian, di mana salah satunya bilangan prima, satunya lagi harus bilangan pangkat 2 ya. 244 ini bisa juga 4 kali 61. 61 itu bilangan prima. Jadi 4 itu kan akar dari 4 itu kan 2. 61 kalau diakarkan koma, jadi biarkan saja. Jadi 2 akar 61 akar, atau kalau kamu bingung pakai cara power faktor juga boleh. Lihat di pembahasan video yang lain cara menentukan nilai dari akar pangkat 2, itu udah saya ajarkan juga. Oke. Nah, inilah cara menggunakan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Oke. Nah, boleh diperhatikan lagi videonya kalau kurang jelas ya, karena mungkin memang agak rumit. Terima kasih.